para teman-teman dalam Alma yang tercinta. Biarpun kita terpisah dan biarpun sekarang aku jauh daripadamu, dan tidak dapat merasakan kehangatan pergaulan setiap hari. Dalam Kristus, dalam panggilan kita bersama, dan dalam roh yang menjiwai pekerjaan kami, kita bersatu. Dan khusus dalam hari-hari ini, sekeliling Pesta Pentakosta, sekeliling pengutusan yang pertama oleh Kristus yang hidup, dengan mencurahkan roh di atas para rasul, saya merasa rindu dan terdorong untuk menerangkan sekali lagi kepadamu apa yang tugasmu di dalam gereja. Mengapa kita berkumpul? Mengapa kita merupakan satu kelompok? Mengapa kita mempunyai identitas sendiri? Mengapa kita berjuang di masa sekarang? Pada hari Pentakosta, kita ingin bahwa roh yang telah dicurahkan di dalam hati kami pada waktu dipermandikan, makin lama makin meresap dalam diri kami. Pada hari Pentakosta, kita semua, kita sekalian pertama-tama merasakan bagaimana dengan kegembiraan iman kita yang makin lama makin mendalam menurut rahmat yang Tuhan memberikan kepada kita. Dan dengan pernyataan yang sungguh-sungguh hidup, penampakan iman kita, pengungkapan yang tidak hanya merupakan satu kata atau suatu doa yang hidup, dan dengan suatu karya pengerasulan yang sungguh-sungguh penuh semangat, kita akan menghidupkan karya roh di dalam diri kita, dan kita sendiri lebih penuh dengan Roh Kudus itu.
Dan hal ini seperti berkali-kali telah diterangkan, terjadi pertama-tama di dalam kesetiaan pada renungan, pada Ekaristi Kudus, pada bacaan rohani, pada dialog harian atau pemeriksaan batin, dan pada pertemuan setiap bulan. Akan tetapi juga akan berkembang jika kita seperti para rasul, seperti Petrus dan Paulus, seperti yang lain yang hadir pada waktu Pentakosta, menjadi lebih sadar akan karisma, akan pemberian yang khas yang Tuhan memberikan kepada kita dalam gereja dewasa ini. Alma berarti perkumpulan misionaris awam, persekutuan hidup orang-orang yang diutus, orang-orang yang mempunyai tugas yang khas, yang disendirikan untuk tugas itu, karena begitu diperlukan oleh Kristus dan oleh gereja. Dan kalau seorang masuk di dalam Alma, dia tidak hanya menjadi rohaniwan, biarpun pertama-tama dia menjadi rohaniwan dan dia terbawa oleh Roh Kristus untuk hidup miskin, untuk hidup taat, untuk hidup murni, untuk berani berkorban, menyerahkan setiap bulan. Kelebihannya, ya dapat dikatakan tidak hanya kelebihannya, tapi hasil karyanya untuk karya Kristus. Rohaniwan karena berani untuk berjuang supaya dapat hidup murni setia kepada Kristus, dengan mengorbankan suatu hidup di dalam keluarga, ketaatan kepada pimpinan dan kepada gereja. Memang dalam hal ini kamu menjadi rohaniwan. Akan tetapi kami dibawa lebih jauh untuk memenuhi tugas kita yang khas menurut identitas kita di dalam gereja. Misionaris awam, diutus. Jika orang tanya kepadamu, kamu apa? Kamu menjawab, saya misionaris. Apa artinya jika kamu menjawab, saya misionaris? Saya orang yang diutus. Kalau orang bertanya, kalau begitu, untuk apa? Dan kemana kamu diutus? Jawabanmu adalah, saya adalah orang yang diutus ke kaum awam. Saya bukan orang yang diutus ke negara-negara yang jauh atau ke tempat-tempat yang saya tidak kenal.
Tapi saya oleh Kristus diutus ke kaum awam di dalam gereja. Dan saya diutus ke masyarakat. Masyarakat yang pada waktu sekarang begitu jauh dari gereja. Seorang misionaris awam adalah seorang yang diutus ke kaum awam. Maka dari itu, dia disebut misionaris awam. Juga dapat disebut utusan umat. Kalau memang hal itu panggilan, maka kami diutus ke kaum awam. Dapat ditanya lebih lanjut, jika kamu diutus ke kaum awam, mengapa kamu membuka sekolah? Mengapa kamu membuka rumah sakit? Mengapa kamu membuka rumah asrama? Teman-teman yang tercinta, panggilan kita memang bukan membuka sekolah-sekolah dan mendidik kaum muda. Panggilan kita bukan untuk membuka rumah sakit, poliklinik, dan lain-lain. Panggilan kita bukan untuk membuka panti-panti dan asrama-asrama untuk menerima anak-anak yang perlu dipelihara. Mengapa hal itu bukan panggilan kita? Teman-teman yang terkasih, hal ini bukan panggilan kita, karena untuk itu sudah ada banyak kongregasi. Sudah ada banyak yang sebelum kita kerja mengerjakan hal itu. Dan bukan maksud kita untuk mengambil tugas itu dari mereka. Tugas kita lebih jauh daripada itu. Mungkin ada di antara kamu yang heran. Kalau memang bukan tugas kita membuka sekolah, membuka rumah sakit, dan membuka asrama, mengapa kebanyakan dari kita kerja di dalam sekolah, dalam perawatan anak cacat, dan di dalam pemeliharaan anak-anak di dalam asrama? Apakah kami tidak khusus dikenal sebagai orang, sebagai rohaniwan yang memelihara orang cacat? Teman-teman, memang kami membuka sekolah. Memang kami memelihara anak yang cacat. Tetapi sekali lagi bukan itulah tugas kita yang pertama. Kita membuka sekolah, rumah sakit, dan asrama-asrama karena kita adalah orang yang harus kerja. Sekolah-sekolah, asrama-asrama, dan panti-panti, dan lain-lain untuk kita tidak lain
daripada tempat pekerjaan seorang awam. Tempat di mana kita mencari nafkah. Biarpun kata ini barangkali tidak enak didengar oleh kamu. Kalau kita membuka sekolah, rumah untuk orang yang sakit atau asrama, hal ini kami menjalankan sebagai suatu langkah untuk sampai ke tujuan kita yang sesungguhnya, yaitu untuk sampai ke umat. Dan jika kita berhenti di sini, kita hanya menjadi orang yang memperhatikan sekolah kita, yang hanya memperhatikan perawatan di dalam asrama. Tujuan dari kehidupan di dalam Alma tidak tercapai. Bekerja di dalam sekolah, di kantor, atau di dalam asrama, atau di dalam perawatan, atau di dalam terapi, itulah profesi kita. Akan tetapi melalui profesi itu, kita harus sampai tujuan kita yang sesungguhnya. Dan tujuan kita yang sesungguhnya adalah menjadi misionaris awam, bekerja untuk umat, di tengah umat. Saya kadang-kadang takut, dan kalau sekarang ada kesempatan untuk merenungkan dengan lebih tenang, barangkali lebih takut bahwa kamu berhenti dengan pekerjaan di dalam sekolah. Artinya berhenti di sana, tidak melangkah lebih lanjut. Bahwa kamu sudah puas karena kamu mempunyai asrama yang baik, sekolah yang jalan. Akan tetapi, bahwa kamu tidak merasa bahwa dengan ini kamu belum mencapai apa yang menjadi panggilanmu yang sesungguhnya. Bahaya untuk Alma memang terletak di sana, bahwa Alma berhenti dengan hanya memperhatikan pekerjaan profesinya dan tidak melihat bahwa pekerjaan yang pagi ini dijalankan karena perlu hidup, bahwa ini hanya merupakan suatu jalan supaya sebagai orang yang kerja, sebagai orang awam, dan yang juga kerja di dalam satu profesi yang berarti, satu profesi yang indah dan yang baik, yaitu satu profesi untuk mendidik dan suatu profesi untuk merawat, tapi juga mungkin suatu profesi untuk kerja di kantor atau satu profesi lain, bahwa melalui profesi dan melalui pekerjaan itu kamu akan mencoba untuk masuk lebih mendalam ke umat, masuk lebih mendalam ke dalam masyarakat.
tembok-tembok dari sekolah atau asramamu tidak boleh mengurungi kamu, sehingga tidak lagi ada kesempatan atau tidak lagi ada waktu untuk bekerja untuk umat. Dan kalau saya lihat dari jauh, hati saya amat gembira bahwa justru mereka yang sudah lama di dalam Alma, justru mereka yang sudah penyerahan yang tetap dan ikrar yang kekal pada Kristus, makin lama makin terbawa bahwa mereka bersama dengan pekerjaan profesi mereka yang mereka menjalankan dengan penuh semangat. Mereka menuju ke umat. Di antara kamu ada yang bekerja di tengah SSV. Di antara kamu adalah yang aktif di dalam legio dan yang menjiwai legio. Di antara kamu adalah yang berjuang dan yang dipenuhi dengan rahmat Allah, berkecimpung di dalam karismatik. Di antara kamu adalah yang menjiwai para katekis, lambat laun mereka yang pertama seolah-olah dibawa ke hal itu. Itulah tugas dan itulah karisma. Perkembangan Alma sampai sekarang kalau saya lihat amat menggembirakan. Sebab tanpa kita mengetahuinya, mungkin karena keterbukaan untuk panggilan kita, kita dibawa supaya banyak di antara kamu pada tempatnya masing-masing bekerja di tengah umat dan menjiwai justru aliran-aliran ini yang menyebabkan bahwa gereja hidup. Jika saya lihat di sini jauh daripada kamu, dalam suatu lingkungan di mana gereja mundur, mengapa gereja di sini tidak hidup? Gereja tidak hidup di dalam paroki-paroki di Eropa sini karena tidak ada aliran seperti karismatik. Tidak ada gerakan legio yang hidup. Tidak ada SSV yang tersebar secara luas. Atau sedikit-dikitnya, jika di sini sana ada, akan tetapi tidak merupakan suatu dorongan yang kuat di dalam paroki. Di Indonesia, hal itu lain sekali. Gerakan-gerakan itu memang menjiwai paroki. Memang berarti di dalam paroki. Akan tetapi teman-teman yang terkasih,
Biarpun begini, juga di Indonesia ada bahaya. Tiap gerakan pada permulaannya mengalami suatu masa kejayaan, di mana gerakan itu berkembang dengan cepat, di mana harapan dari gereja amat besar, dan dalam mana banyak orang mengikutinya. Akan tetapi sesudah beberapa tahun, kita lihat bahwa gerakan-gerakan ini lambat laun mundur, bahwa banyaknya anggota mulai berkurang, bahwa orang-orang yang dulu mengharapkan segala sesuatu daripadanya meninggalkannya dan mencari jalan yang lain. Untuk tiap gerakan kaum awam, perlu sekali bahwa di dalam gerakan itu adalah orang yang menjiwainya, adalah orang yang lebih tersentuh oleh roh, sehingga mereka dapat memberikan tenaganya dengan semangat yang lebih besar, sehingga mereka tidak mundur kalau orang lain mulai mundur, sehingga mereka mengumpulkan yang lain, sehingga meneruskan, supaya mereka kalau timbul kesulitan dan perselisihan tetap setia kepada gerakan itu. Jiwa, kehidupan dan kelangsungan dari gerakan ini banyak tergantung dari hal itu. Untuk hal itu diperlukan orang dengan panggilan khusus, awam yang menyerahkan seluruh hidupnya kepada Kristus, supaya Kristus dapat mempergunakan mereka untuk menjiwai kaum awam lain, orang-orang lain di dalam paroki atau di dalam keuskupan yang memberikan diri untuk gerakan itu. Itulah kamu, Alma. Jiwa dari gerakan kaum awam itulah Alma. Kelompok inti yang menjiwai gerakan-gerakan itu bukan dengan menjadi pemimpin-pemimpin dari gerakan ini, akan tetapi dengan mendorong dan menolong gerakan ini dari dalam, sebagai anggota yang setia, sebagai tempat, sebagai orang yang jika perlukan untuk pimpinan ya sanggup, sebagai orang yang tidak lelah, akan tetapi yang terus mau mencoba. Untuk itulah perlu orang menjadi milik Kristus seluruhnya. Memang untuk itulah perlu rohaniwan dalam bentuk awam. Untuk itulah perlu orang yang tidak kawin. Untuk itulah perlu orang yang memang satu dengan Yesus, hidup bersama dengannya, dan karena itu tidak lelah di dalam pekerjaannya. Untuk itulah kamu didirikan, dan itulah karismamu yang khusus. Para anggota yang masih sebagai kandidat atau di dalam pembentukan perlu dibentuk di dalamnya.
Mereka perlu ikut serta dengan mereka yang sudah lebih lama. Sehingga mereka lambat laun sendiri dapat maju dan menemukan tempatnya. Dan kepada anggota perlu diberikan kesempatan. Seorang dari Alma, kalau selesai pekerjaan di sekolah, mengetahui sekarang mulai pekerjaanku yang utama, yaitu pekerjaan di tengah-tengah umat sebagai penjiwa dari umat. Dan mereka yang bekerja di dalam asrama, biarpun pekerjaannya amat banyak dan memerlukan perhatian siang malam, toh masih menemukan waktu supaya pekerjaan mereka di luar asrama dapat dijalankan. Kamu adalah pengikut Kristus, seperti Maria di Nazaret di dalam asrama. Kamu juga adalah pengikut Kristus, seperti Paulus di tengah gereja dan menjiwai umat. Kamu adalah orang di dalam memang sungguh-sungguh sebagai rohaniwan, tapi di luar sungguh-sungguh sebagai rasul. Kamu adalah orang pendoa di rumah, penuh pengorbanan untuk mereka yang menderita dan mereka yang perlu dididik. Akan tetapi, kamu adalah orang yang penuh semangat dan yang masih menemukan waktu untuk membangun gereja dari dalam melalui umat dari mana kamu adalah jiwanya. Para teman yang tercinta, kamu diutus ke kaum awam tidak hanya ke gerakan kaum awam seperti Legio, Karismatik, SSV, akan tetapi kamu juga diutus ke kaum awam yang hidup di dalam lingkungan. Gereja di Indonesia dibagi di dalam lingkungan. Hal ini merupakan suatu berkat yang besar. Saya lihat paroki-paroki di sini tidak ada kering, tidak ada lingkungan, tidak ada wilayah. Orang-orang tidak saling mengenal. Mereka hanya ke gereja pada hari Minggu. Dan jumlah mereka yang ke gereja pada hari Minggu makin lama makin sedikit. Betapa baik dan betapa indah jika upamanya di sini juga mungkin bahwa ada lingkungan kering-kering wilayah seperti di Indonesia. Kamu harus menjadi sadar bahwa pewilayaan dan pembentukan gereja dalam lingkungan merupakan suatu rahmat dan suatu berkat untuk gereja di Indonesia. Tetapi lingkungan dalam arti kering
hanya ada artinya jika memang pengurus lingkungan dapat menghidupkan lingkungan itu. Dan lambat laun timbul bahaya bahwa para pengurus lingkungan dan pembantu-pembantunya tidak lagi memperbarui lingkungannya, atau bahwa tanggung jawab mereka mengenai lingkungan hanya di atas kertas, akan tetapi tidak merupakan suatu kenyataan. Atau kemungkinan bahwa tugas mereka hanya merupakan suatu kehormatan, akan tetapi tidak merupakan suatu karya yang nyata. Dengan kata lain, para pengurus lingkungan, para orang-orang yang terlibat atau dilibatkan oleh gereja di Indonesia di dalam hierarki perlu dibentuk. Monsinyur Hadi Sumarto begitu menitikberatkan pada waktu yang membicarakan awamisasi. Akan tetapi hatiku agak takut bahwa setelah awamisasi dibicarakan dan setelah didirikan kelompok kerja awamisasi, dan setelah sampai ke titik di mana perlu mulai dengan pembentukan, semua akan berhenti. Jika para pengurus lingkungan tidak dibentuk, jika mereka tidak dijiwai, baik tugas terhadap lingkungan maupun tugas gerejani dan tugas masyarakat yang mereka menjalankan akan terbengkalai. Pembentukan itulah yang menurut hemat kami menjadi tugas dari Allah. Seperti dulu Vincentius mengirim misionarusnya ke paroki-paroki untuk memperbarui paroki itu dan untuk menjiwai apa yang ada di dalam paroki. Sekarang saya mengutus kamu, biarpun masih lemah, untuk menjiwai para pengurus lingkungan dan semua yang kerja di bawah mereka, bersama dengan mereka. Contoh-contoh kamu sudah menerima, dan beberapa di antara kamu ikut di dalamnya. Tapi harapan saya bahwa makin lama makin banyak di antara kamu yang terlibat di dalamnya. Dan justru ini saya berdoa, semoga Tuhan memberkati perkembangan dari Alma Putra, supaya mereka juga dapat bekerja di dalam bidang itu. Jangan lupa, tidak semua dapat tercapai dalam satu hari atau dalam beberapa tahun saja. Kamu tidak didirikan untuk hanya 1 atau 2 tahun, tapi untuk tugas yang lama dan yang tidak berkembang pada waktu sekarang atau baru berkembang, dan yang tidak sempurna
akan berkembang dan menjadi lebih jelas pada waktu yang akan datang. Asal arah perkembangan tetap diperhatikan. Kamu diutus untuk membantu para pengurus lingkungan dan membentuk mereka. Tetapi kamu juga diutus ke umat dasar. Ke orang-orang yang sederhana. Orang-orang yang biasa. Orang-orang yang tidak menonjol. Dan hal ini kami dapat menjalankan melalui kunjungan pada keluarga dan dengan mengumpulkan atau kaum muda atau kelompok lain dari umat itu dan dengan membantu mereka. Kesempatan untuk bekerja di antara umat dasar terbuka untuk setiap anggota di dalam Alma. Mungkin ada di antara kamu yang mengatakan, apakah saya dapat membentuk pengurus lingkungan? Jika kamu tidak dapat membentuk pengurus lingkungan sedikit-dikitnya, kamu dapat kerja di tengah umat dasar, menjiwai orang demi orang, menjiwai mereka yang ada di dalam lingkungan, supaya di mana ada orang dari Alma, gereja akan berkembang. Pada waktu sekarang, saya mengalami di sini sesudah banyak tahun, sudah 35 tahun masa semi lagi, di mana bunga-bunga dimanapun mulai berkembang. Harapanku dan doaku pada Tuhan adalah, berilah bahwa di mana orang-orang dari Alma hidup di tengah umat, masa dingin, masa tak peduli akan selesai, dan mulai berkembang bunga-bunga di sini, di sana, beraneka ragam, bermacam-macam, yang memberi harapan akan panenan dan buah-buah yang berlimpah. Para teman yang terkasih, jika kamu diutus ke umat dasar dan ke kelompok umat dasar, ke komunitas dasar, jalan ke komunitas dasar adalah pengutusanmu ke keluarga-keluarga. Mungkin kamu heran bahwa Romo dengan pekerjaan yang begitu banyak toh dapat berkecimpung di dalam ME dan memberikan begitu banyak waktu untuknya. Para teman yang terkasih, di sana saya lihat pintu yang terbuka lebar untuk pekerjaan kami. Di sana saya lihat jalan menuju ke keluarga-keluarga. Dan justru karena itu, saya begitu gembira melihat banyak di antara kamu ikut di dalam ME dan di dalam SE. Sekarang, saya terpaksa meninggalkan kamu
untuk waktu yang tertentu. Dan harapan saya bahwa sekarang kamu dapat meneruskan pekerjaannya. Kamu dapat mendorong dan mencari Romo yang meneruskan ME. Kamu kerjasama dengan pimpinan gerakan itu. Kamu berusaha supaya kamu akan mengunjungi keluarga-keluarga yang ikut di dalam ME dan berusaha supaya pertemuan tiap bulan, renewal pembaruan tidak akan dilupakan. Memang saya tahu berapa banyak kamu sudah berkorban, tidak hanya dengan memberikan tempat, tapi dengan memberikan tenaga, dengan memberikan doa, dengan memberikan segala sesuatu supaya ME dapat berkembang. Teruskanlah, karena kalau kamu dapat sampai keluarga-keluarga, kamu akan dapat memperbarui keluarga. Iman berkembang atau iman hilang di dalam keluarga. Banyak dari keluarga yang saya sempat untuk mengunjungi seolah-olah tidak lagi beriman. Biarpun mereka berdoa waktu makan, mereka tidak sungguh-sungguh beriman. Dan justru karena itu, anak-anak kalau sudah menjadi besar, mulai untuk tidak berdoa lagi dan merasakan agamanya hanya sebagai suatu tradisi. Dan ada orang yang bertanya kepadaku, apa yang dapat kita buat supaya iman lebih hidup di dalam keluarga? Dan saya menjawab kepada mereka, tidak cukup doa harian. Akan tetapi kecuali doa harian, perlu justru untuk kaum muda dan untuk anak-anak, bahwa dibacakan kitab suci, diadakan renungan atau cerita oleh orang tua kepada anak-anak, diadakan semangat Katolik di dalam keluarga itu, dibentuk keluarga sebagai gereja yang kecil, sehingga kamu semua terlibat dalam karya Kristus. Itulah yang kamu harus membawa ke keluarga di Indonesia. Tidak hanya ke keluarga yang berada, akan tetapi juga dan khususnya kepada keluarga yang miskin. Dan untuk itu kamu harus masuk di dalam keluarga. Dan kamu harus memberi contoh kepada mereka. Kamu harus melatih para bapak, para ibu. Dan kamu harus menciptakan suasana di dalam keluarga itu, di mana sungguh-sungguh keluarga berjiwa Kristus. Para teman yang terkasih, kamu diutus ke keluarga-keluarga, tapi kamu diutus juga ke orang di dalam pekerjaannya, dalam profesinya. Banyak di antara kamu adalah guru, lain
adalah pekerja sosial. Cobalah supaya orang menurut dan di dalam karyanya dan profesinya akan terikat kepada Kristus dan kepada gereja. Kalau saya dapat menyimpulkan pokok-pokok yang diterangkan sampai sekarang, saya mau mengatakan kamu adalah misionaris awam karena kamu diutus ke kaum awam pertama-tama gerakan-gerakan di dalam kaum awam yang menjiwai gereja dari dalam. Kedua, karena kamu diutus ke pengurus lingkungan dan ke mereka yang ikut serta di dalam hierarki supaya mereka dibentuk. Ketiga, supaya kamu diutus ke umat dasar, ke orang-orang sederhana, supaya mereka tidak kehilangan imannya dan tidak bingung di dalam masa sekarang. Keempat, kamu diutus ke keluarga-keluarga supaya kamu memperbarui kehidupan keluarga menurut yang kamu menemukan di dalam marriage encounter. Kamu diutus ke umat supaya kamu memperbarui moral kerja sehingga akhirnya korupsinya akan mundur dan kejujuran akan bertambah. Para teman yang terkasih, waktu sudah malam. Dan di dalam ketenangan jiwaku, aku merasa rindu akan kehadiranmu. Terimalah berita ini mengenai tugas dan panggilanmu sebagai pesanku pada waktu Pentakosta. Terimalah sebagai bukti bahwa jiwaku melalui lautan tetap bersatu dengan kamu. Dan seperti aku bersatu dengan kamu. Dan namamu tidak hanya di muka saya tiap hari, di meja kerja ini, tapi juga ditulis di dalam hatiku. Permintaanku supaya kamu akan tetap bersatu. Lupakanlah hal yang kecil, perselisihan, perbedaan paham, dan perbedaan watak. Dan bersatulah untuk mencapai tujuan yang begitu luhur untuk mana Tuhan memanggil kamu, supaya baktimu yang luhur diterima oleh Allah, bukan karena nilainya, melainkan karena rohnya yang kerja di dalam diri kamu.
teman-teman. Sampai bertemu lagi.